Kesultanan Utsmaniyah muncul pada saat Islam berada dalam periode kemunduran pertamanya. Berawal dari sebuah kerajaan kecil, kemudian mengalami perkembangan pesat dan akhirnya dianggap sebagai negara adidaya pada saat itu, meliputi Afrika Utara, Asia Barat, Eropa Timur. Pemerintahan yang berlangsung cukup lama, dari tahun 1299 sampai 1924, diperkirakan 600 tahun. Kesultanan Utsmaniyah banyak memberikan kontribusi terutama dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga ke benua Eropa. Dan seluruh situasi politik umat Islam baru saja mengalami perkembangan baru setelah munculnya dan berkembangnya 3 kerajaan besar. Yang pertama adalah Kerajaan Ottoman, itu berasal dari Turki. Dinasti Mughal itu berasal dari India, dan dinasti Safawi itu berasal dari Persia. Selain menjadi kerajaan pertama yang ada, Kesultanan Utsmaniyah adalah yang berasal dan bertahan paling lama dari 2 kerajaan lainnya. Generasi kedua dinasti meneruskan warisan pendirinya, tetapi pertumbuhannya melambat karena para penguasa mulai lebih menekankan pada kemewahan kehidupan istana dalam administrasi dan kepemimpinan. Pada generasi ketiga, ketika para penguasa dan menteri penikmat kesenangan yang berlebih dan negara tidak dapat melindungi diri dari mereka sendiri. Dan pada masanya Kesultanan Utsmaniyah berkembang sangat pesat sehingga menjadi negara adidaya di dunia saat itu. Saat itu Eropa pun sedang lemah sekali. Amerika belum ada, dan di dunia Islam di timur yaitu Kerajaan Safawi bersisi dan Mongolia di India belum sekuat kekhalifahan Utsmani. Pada masa pemerintahannya, era Turki Utsmani menjalankan model kepemimpinan monarkis atau kerajaan yang disebut dengan kesultanan, di mana sistem khilafah memberikan wewenang kepada satu orang pemimpin dan meneruskannya kepada keturunan atau kerabat sultan sebelumnya. Meskipun begitu, model kekuasaan pada kerajaan Utsmani berlandaskan sistem sosial dan politik yang kemudian berhasil merebut kota Konstantinopel sebagai puncak dari kemajuan Islam yang berhasil mengalahkan Barat. Dalam periode pertama, yang ini mulai masa Sultan Utsman bin Ertugrul sampai masa Sultan Bayezid I yang merupakan periode perintisan ekspansi. Hal ini diperkuat dengan adanya sistem politik yang menjadikan Sultan sebagai khalifah atau kepala pemerintahan dan Al-Fatih sebagai pimpinan ekspansi dan pimpinan militer. Selanjutnya pada periode kedua, yakni masa Sultan Muhammad I sampai Sultan Sulaiman I, yang ditandai dengan restorasi dan pengembangan ekspansi yang cukup besar. Periode ketiga, di mana dipimpin oleh Sultan Salim II sampai Mustafa II, ditandai dengan kemampuan dalam mempertahankan wilayah teritorial yang sudah dikuasai khalifah sebelumnya. Selanjutnya pada periode keempat dipimpin oleh Sultan Ahmad II sampai Mahmud II, di mana pada masa ini mulai menunjukkan kesurutan. Selanjutnya pada periode terakhir yaitu dipimpin oleh Sultan Abdul Majid I sampai Abdul Majid II, di mana nampak mulai masuknya ide-ide barat di Turki. Dalam sejarah Muslim sendiri, gelar khalifah pertama kali disematkan pada Abu Bakar yang mengambil gelar khalifah Rasulullah SAW dalam jabatannya. Abu Bakar tidak menggunakan gelar khalifah Allah, begitu juga Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Pada perkembangan berikutnya, gelar khalifah Allah hanya dipergunakan pada penguasa Abbasiyah. Kewajiban mengangkat khalifah adalah tentang kewajiban mengangkat pemimpin yang kehadirannya adalah keniscayaan dalam suatu institusi politik. Sistem kekhalifahan diyakini bertujuan untuk mengatasi situasi yang memburuk serta mengakhiri penjajahan asing pada teritorial Muslim. Oleh sebab itu, berdirinya kekhalifahan dipandang beberapa pihak sebagai sebuah kewajiban. Khalifah diawali dengan sejarah Muslim, dan khalifah juga sebagai pemimpin dalam situasi institusi politik. Dalam konteks modern, kekhalifahan dimaknai sebagai sebuah pemerintahan yang dibangun di atas konsep kewarganegaraan tanpa memandang etnis, gender, atau kepercayaan, serta sepenuhnya menentang perlakuan represif terhadap kelompok religius atau etnis. Ketiga adalah pemindahan kekuasaan kekhalifahan. Ketika pada tahun 1453 Masehi, Mehmed II atau sering dikenal dengan Muhammad Al-Fatih adalah penguasa yang menaklukkan Konstantinopel. Naiknya Utsmani ke puncak kekhalifahan dunia Muslim bukanlah sebuah langkah yang mudah dan singkat. Sejarah setelah mencatat bahwa
Sejarah telah mencatat bahwa mereka membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk bisa disampai kepada jabatan khalifah dalam dunia muslim. Selain faktor-faktor kekuatan internal Utsmani sendiri, jabatan kekhalifahan yang kosong selama beberapa abad telah mendorong kehadiran Utsmani sebagai sebuah kekhalifahan baru bagi muslim di dunia. Perlu diketahui juga bahwa Kesultanan Utsmani berawal dari keturunan suku kabilah di Turkmenistan pada abad ke-12, yang dimana merupakan seorang pengembara dari Kurdistan ke Anatolia. Pengembara itu dipimpin oleh Raja Ertugrul dan anaknya Utsman I yang pindah untuk menghindari serangan dari Mongol. Raja Ertugrul dan rombongannya akhirnya menetap di kota Atlah, sebelah timur Turki dan bergabung dengan dinasti Saljuk. Mereka kemudian membantu dinasti Saljuk melawan Romawi hingga memenangkan pertempuran. Atas bantuan tersebut, Raja Ertugrul diberi hadiah sebidang tanah di barat Anatolia yang berbatasan dengan Romawi. Ia juga diberikan wewenang untuk meluaskan wilayahnya hingga mendekati Romawi. Setelah dinasti Saljuk runtuh, Utsman I mendeklarasikan berdirinya kerajaan Utsmani di Turki. Kerajaan Turki Utsmani pada masanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Pertama, ada kelebihan dalam bidang pemerintahan dan militer. Saat pertama kali didirikan Turki Utsmani, memang sudah menunjukkan kekuatan militernya yang luar biasa, ditandai dengan keberhasilan Utsman Ghazi dalam mempertahankan wilayahnya di saat dinasti Saljuk yang saat itu diserang oleh bangsa Mongol dan menyebabkan Sultan Saljuk terbunuh, dan yang pada akhirnya diproklamirkanlah nama Turki Utsmani untuk pertama kalinya. Dan juga Turki Utsmani telah menjandang gelar sebaik-baiknya pasukan dan sebaik-baiknya pemimpin seperti yang telah Rasulullah ramalkan dalam hadisnya. Yang kedua, pada bidang pendidikan serta ilmu pengetahuan teknologi. Pada masa kerajaan Turki Utsmani, pendidikan mengalami kemajuan yang sangat signifikan khususnya pada bidang matematika, astronomi, dan kedokteran. Pada saat itu juga, banyak sekolah-sekolah didirikan dan perguruan tinggi serta mendirikan fakultas kedokteran serta fakultas hukum. Yang ketiga, pada bidang seni dan kebudayaan kerajaan. Turki Utsmani telah membawa peradaban Islam menjadi peradaban yang cukup maju dengan pesat pada masa itu. Pada bidang kebudayaan banyak tokoh penting yang muncul. Selain itu, banyak juga yang berkiprah pada pengembangan seni, arsitektur, Islam, serta seni musik dan pertunjukan. Salah satunya yang terkenal yaitu pembangunan masjid yang dikenal indah kaligrafinya dan pada awalnya gereja Hagia Sophia. Hiasan kaligrafi itu sebagai tanda penutup gambar Kristiani yang ada sebelumnya. Yang keempat, ada pada bidang keagamaan. Keagamaan merupakan bagian sistem sosial dan politik pada masa kerajaan Turki Utsmani. Pada kerajaan Turki Utsmani, warga non-muslim wajib mematuhi hukum kesultanan namun tidak wajib mematuhi hukum Islam. Selanjutnya ada kekurangan. Pertama, kelemahan para sultan dan sistem birokrasi. Sistem birokrasi pemerintahan pada kerajaan Turki Utsmani bergantung kepada kemampuan seorang sultan. Hal ini menjadi faktor yang cukup rentan dalam kejatuhan kerajaan. Yang kedua, ada kemerosotan kondisi sosial ekonomi. Perubahan yang terjadi pada kondisi ekonomi yang memburuk, kerajaan pada akhirnya mengalami kesulitan dalam menghadapi permasalahan pada pertumbuhan perdagangan pada ekonomi internasional. Dan yang ketiga, ada munculnya kekuatan Eropa. Kondisi politik di daratan Eropa merupakan faktor yang mempercepat proses runtuhnya kerajaan Turki Utsmani.